Salam Bapak Ibu, kita ketemu lagi di channel ini seputar pembahasan terkait dengan tenaga honorer yang segera akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 66 Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja pada informasinya sesuai dengan apa yang telah dimuat oleh CNBC Indonesia mengenai harapan para honorer di akhir jabatan Presiden Jokowi. Disampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa seluruh pegawai honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 tahun ini. Kepastian pengangkatan ini terutama dilakukan untuk tenaga honorer ex-THK2 alias mereka yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Untuk tenaga non-ASN ex-THK2 selesai 2024. Ini kata Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini PAN-RB dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2024 di Jakarta beberapa hari yang lalu. Karena itu, Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdul Azhar Anas, berharap bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan usulan formasi terkait seleksi calon ASN 2024. Beliau mengatakan pengangkatan tenaga honorer atau tenaga non-ASN menjadi P3K akan dilakukan melalui mekanisme calon aparatur sipil negara tersebut. Bagi non-ASN yang telah terdata di BKN, ini pasti akan diselesaikan tahun ini. Ya, itu pernyataannya sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN atau manajemen aparatur sipil negara. Menteri Anas mengatakan, apabila terjadi kesalahan dalam pendataan di BKN itu, para tenaga honorer dapat melakukan protes. Menurut dia, protes dapat disampaikan langsung kepada kementerian dan pemerintah daerah masing-masing. Sehingga nantinya ketika pemerintah beranjak untuk mengangkat tenaga honorer, tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa keberatan dengan keadaan data yang sudah ada tersebut. Jika ada kesalahan data, silakan ke Pemda masing-masing. Karena data yang masuk ke kami telah ditandatangani oleh kepala daerah, katanya. Dan itu benar Bapak ya, apa yang didata oleh BKN dan BNPB itu sesuai dengan data yang diusulkan oleh Pemda masing-masing. Selain itu juga, dia mengatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga akan melakukan verifikasi dan validasi dari database XTHK2 tersebut. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan data mengenai XTHK2 ini sudah benar. Dia mengatakan, sekalipun terjadi kesalahan maupun indikasi kecurangan dalam pengangkatan nantinya, pihaknya bisa mencabut pengangkatan tersebut. Jika sampai pengangkatan P3K tetap atau paruh waktu, ada kekeliruan, maka di tengah jalan NIP-nya akan dicabut, katanya. Seperti diketahui, pemerintah membuka seleksi CASN dengan jumlah mencapai 2,3 juta formasi tahun 2024. Ada sebanyak 1,7 juta formasi akan difokuskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut disesuaikan dengan perkiraan total tenaga honorer yang masih ada saat ini di seluruh Indonesia. Masalah tenaga honorer mencuat setelah pemerintah menghapus keberadaan jenis pegawai ini dari pemerintahan. Penghapusan ini dikhawatirkan akan menyebabkan para tenaga honorer terkena pemecatan massal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tenaga honorer menjadi salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pemerintah diberi tenggat menyelesaikan masalah honorer ini paling lambat Desember 2024. Itu sudah disampaikan Bapak Bias sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau manajemen aparatur sipil negara. Pemerintah akan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini
dengan mengangkat para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah juga sudah menyiapkan alternatif pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu ketika pengangkatan P3K tetap belum dimungkinkan. Artinya Bapak Ibu, pengangkatan tenaga honorer ini adalah fokus pemerintah di tahun 2024 tahun ini untuk menuntaskan honorer. Jadi sehingga nantinya bagi yang tidak bisa lolos untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu atau full time, maka tetap diangkat menjadi ASN P3K dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau per time. NIP-nya tetap ada, jaminannya tetap ada, dan ini pun nantinya akan menjadi ajang pengangkatan menjadi P3K full time. Itu telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa nantinya para honorer yang diangkat menjadi P3K per time itu diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K full time. Terkait dengan bagaimana harapan para honorer di tahun 2024 tahun ini, maka jelas bahwa sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah, sebagaimana yang telah tertuang di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, dan langsung dinyatakan dan dibunyikan pada peraturan tersebut bahwa paling lama Desember 2024 seluruh honorer diangkat menjadi ASN P3K. Karena di dalamnya ya pasal 66 tersebut dijelaskan bahwa verifikasi dan validasi itu dan penataan tenaga honorer segera dilakukan paling lama Desember 2024 di tahun ini. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh honorer itu bisa terwujud dan bisa terakomodir di tahun 2024 tahun ini, paling lama Desember 2024. Satu hal lagi Bapak Ibu mengenai gaji yang akan diberikan dan akan diterima oleh para honorer setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, itu sesuai dengan apa yang telah tertuang pada peraturan terbaru, yaitu peraturan presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2024. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga impian honorer bisa menjadi realita di tahun 2024 tahun ini. Sampai ketemu informasi berikutnya, terima kasih.